Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome my YouTube channel ya. Balik lagi di channelnya Bang Fajar. Jadi kali ini saya bakalan membahas kebutuhan bengkel yang kalian harus punya ya untuk bengkel-bengkel pemula. Ini khususnya untuk bengkel-bengkel yang belum buka atau yang mau membuka usaha bengkel. Mungkin kalian bakalan keliru ketika kalian mau menyetok barang di awal ya, karena kita itu kan nggak tahu ya, apalagi bengkel umum kebutuhan barangnya banyak, kita nggak bakalan tahu contoh lahar-lahar yang ada gitu ya. Jadi saya bakalan membahas lahar-lahar ya. Jadi lahar itu emang kebutuhan bengkel, yang bisa saya bilang lahar itu pas moving ya. Pas moving itu barang yang mudah terjual gitu ya. Jadi biar kalian gak keliru ketika mau apa sih namanya, mau menyetok barang. Jadi ada gambaran dari video ini. Jadi kalian jangan skip video ini, tetap stay ya. Jadi supaya kalian itu nggak keliru gitu ya. Mungkin saya ngomongnya masih belepotan karena saya itu nggak pernah apa namanya, nggak pernah face to face kayak gini, jadi masih apa ya, masih malu-malu lah. Jadi mohon dimaklumi. Yang penting saya akan berbagi ilmu, materi yang saya kasih semoga bermanfaat. Ambil yang baiknya, yang jeleknya jangan. Jadi saya bakalan ngebahas tentang lahar depan untuk kebutuhan bengkel. Saya bakalan ngebahas mungkin dari stok ya. Jadi kalau misalkannya kalian mau menyetok lahar, kalau budget minim ya jangan terlalu banyak dulu gitu ya. Jangan terlalu banyak, cukup 6 biji ya untuk pemula gitu ya. 6 biji ya, 6 biji 6 biji, jadi 3 set tuh, supaya yang penting kan kebutuhannya ada gitu, supaya kita itu nggak harus lari-lari nyari ke bengkel yang lain gitu ya. Kita harus sadar diri kantong kita berapa, budget kita berapa. Jadi kita nggak harus nyetok banyak-banyak dulu, yang penting ada dulu gitu. Seperti saya juga dulu pas pertama banget itu nyetok lahar cuman 6 biji gitu. Cuman kalau sekarang kan ditambah gitu karena udah tahu kebutuhannya. Mungkin lahar yang saya stok itu kebutuhannya ya motor-motor kayak bebek, matic gitu ya. Kalau yang kayak motor-motor big itu kan belum inilah, belum saya stok karena ya mungkin kebutuhan di daerah saya itu, di kabupaten saya, emang motor-motornya motor-motor bebek, matic ya seperti itulah. Jarang lah yang namanya motor sport masuk ke bengkel kecil seperti kita gitu ya. Jadi kita bakalan bahas satu-satu dan kalian harus memahaminya. Semoga video ini bermanfaat. Saya bakalan coba ambil beberapa lahar. Oke ya teman-teman, jadi di sini udah ada beberapa lahar lokal ya yang mau saya bahas. Jadi kenapa saya stoknya banyaknya lokal? Karena memang kebutuhannya itu di daerah saya emang pasarnya emang kurang lah kalau yang original ya. Jadi biasanya orang-orang itu pakainya yang lokal gitu. Di sini juga ada beberapa kelahar original atau bearing ya. Jadi kita bahas dulu yang namanya lahar roda depan ya. Kita ngebahas pelan-pelan sambil belajar bersama-sama. Jadi kalian kalau misalkannya buka bengkel, belilah lahar 6201 RS ya. Ini umumnya dipakai Matic Honda, bebek Honda juga ada yang ini ya, ada yang 6201 gitu ya. Terus lahar buat bebeknya ada yang 6201, ada yang 6301. Jadi kalian juga harus nyetok ini lahar ya, karena memang kebutuhan di bengkel apa? Buat kebutuhan bengkel aja ya. Jadi 6301 itu dipakai sama bebek Honda gitu ya. Terus ada 6301.
6301 biasanya itu dipakai bearing gear ya. Jadi kalian juga harus punya bearing gear 630. Oh sorry, 6302 ya. Jadi pelan-pelan lah. Yang penting ada dulu lagi nih. 6302. Nah, yang ini nih. Ini bearing gear motor Honda pakainya yang ini nih. Nah, terus 6004 itu lahar apa namanya, lahar gear Yamaha. Yamaha biasanya memakai kode 6004 RS ya. Substitusinya bisa banyak ya, yang penting lahar ini udah kita harus nyetok gitu. Terus 6300 ini biasa pakai sama motor-motor Yamaha, NMAX, Mio, terus di Suzuki juga ada gitu ya. Terus 6302, 6202, 6202 itu yang mana? Nah, yang ini. Kalau ini biasanya dipakai Fiction 6203 gitu ya. Jadi ini ada beberapa lahar. Oh, ini sama kodenya ya. Jadi ada beberapa. Terus kalian harus nyetok lahar roda matic ya. Lahar roda matic saya baru punya Honda 61009 KPB. Ini harus punya, wajib punya ya. Karena suka ada. Terus lahar CVT ya, lahar CVT kalian harus punya. Oke. Pembahasannya itu ya. Jadi bengkel yang jika kalian mau membuka bengkel, kalian harus menyetok bearing-bearing. Saya coba ulang ya. Jangan banyak-banyak, cukup 4 atau sampai 6 biji saja supaya kalau ada yang ganti kita bisa beli lagi keluar gitu ya. Kita sama-sama belajar di sini. Kalau ada yang kurang mohon direvisi ya, karena saya juga belum ini gitu, sama-sama masih belajar. Oke, saya ulang ya. Untuk bearing yang kalian harus stok 6201, terus 6301, sorry, terus 6302, 6004, ditambah 6300, 63 bener, 6300 ditambah 6203 ya. Terus 6202 ya, yang originalnya saya ada bearing gear, bearing CVT ya. Sorry kurang jelas. Nah, oke. Dari lahar-lahar tersebut yang saya ceritakan ini, kalian jadi nggak bakalan kebingungan ketika mau menyetok barang gitu ya. Setidaknya kalau ketika kalian mau membuka bengkel, ketika mau nyetok lahar, kalian nggak bakalan bingung. Udah ada lahar ini, kalian bengkel udah bisa jalan gitu ya. Kalau misalkannya ada yang ganti ke lahar truk as, gitu kan motornya turun mesin, jadi kita bisa beli dulu gitu, nggak harus di stok, karena yang kita stok itu barang-barang yang mudah-mudah terjual gitu ya. Oke, dari pemahaman segini, semoga memahaminya, semoga video ini bermanfaat terutamanya bagi saya, umumnya untuk semua ya. Mudah-mudahan bisa membantu menjadi referensi buat kalian yang mau membuka bengkel ya. Oke. Paling segitu saja videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon bantuannya juga untuk mendukung channel ini supaya saya lebih giat untuk mengonten. Salam sehat, salam sukses dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.